Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Febri Koizaki dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2433850. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengujian Bahan Destruktif dan Non-Destruktif. Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pengujian Bahan Destruktif dan Non-Destruktif dengan lancar dan dapat diselesaikan oleh saya. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah material teknik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andriel Arafat, ST, MT, PhD, selaku dosen pengampu yang telah memberikan materi, dan juga terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya penulis sendiri. Menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik pembaca sangat berguna bagi saya untuk kedepannya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke dalam materi makalah yang telah saya susun. Dan pertama kali kita harus mengetahui latar belakang dari hal tersebut. Dalam dunia teknik, manufaktur dan konstruksi, material dan komponen yang digunakan harus memiliki kualitas, keandalan, dan keselamatan yang terjamin. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan berbagai pengujian guna mengukur sifat mekanis, fisik, maupun struktur internal material. Salah satu metode utama yang digunakan adalah pengujian destruktif dan non-destruktif. Kedua metode ini memiliki latar belakang dan tujuan masing-masing dalam menjawab kebutuhan akan material berkualitas tinggi dan aman. Kali ini kita akan masuk ke dalam latar belakang pengujian destruktif. Pengujian destruktif lahir dari kebutuhan untuk memahami batas kemampuan material dalam menahan beban atau kondisi tertentu sebelum mengalami kegagalan. Dalam banyak aplikasi teknik, material akan menghadapi kondisi operasional yang ekstrim seperti tekanan tinggi, beban berat, suhu panas, atau goncangan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian yang dapat memberikan data akurat mengenai kekuatan maksimum keuletan atau ketangguhan material. Pengujian destruktif menjadi salah satu metode utama dalam uji kualitas material sejak revolusi industri, ketika produksi massal dan infrastruktur besar mulai berkembang. Kebutuhan akan material yang kuat, tahan lama, dan aman mendorong berkembangan yang berbagai metode destruktif seperti uji tarik, uji tekan, dan uji impact. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang pengujian non-destruktif. Seiring perkembangan teknologi, muncul kebutuhan untuk memeriksa material tanpa merusaknya, terutama pada material yang mahal, kompleks, atau yang sudah terpasang di sistem. Pengujian non-destruktif menjadi solusi untuk mengidentifikasi cacat internal atau eksternal material tanpa mempengaruhi fungsionalnya. Hal ini sangat penting, terutama untuk aplikasi seperti industri penerbangan, perkapalan, infrastruktur jembatan, pipa, atau pembangkit listrik, di mana kerusakan material dapat menyebabkan kecelakaan serius atau kegagalan sistem yang mahal. Kita harus mengetahui apa itu pengujian destruktif. Pengujian destruktif adalah metode pengujian material atau komponen dengan cara merusak, menghancurkan, atau mengubah bentuk material hingga material tersebut tidak dapat digunakan lagi. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menentukan sifat mekanis, fisik, dan batas kekuatan maksimum material dalam penahanan beban, tekanan, atau kondisi tertentu hingga titik kegagalan. Sedangkan pengujian non-destruktif adalah metode pengujian material atau komponen untuk mendeteksi cacat, kerusakan, atau ketidaksesuaian tanpa merusak material atau bentuk fisiknya. Pengujian ini menggunakan material tetap dalam kondisi utuh hingga dapat menggunakan setelah pengujian selesai dilakukan. Tujuan dalam pengujian destruktif adalah menentukan sifat mekanis material, mengetahui batas maksimum material, menganalisis kegagalan material, mendukung desain dan penerbangan, memastikan kualitas material, mendukung penelitian dan pengembangan material baru, menentukan faktor kenyamanan, mengidentifikasi kecocokan material. Selanjutnya, tujuan dari pengujian non-destruktif adalah mendeteksi cacat atau kerusakan material, melakukan inspeksi berkala, menghindari kerusakan pada material, menghemat biaya dan waktu, mendukung kontrol kualitas, meningkatkan efisien produksi, memastikan kesesuaian material untuk aplikasi, menghindari resiko kegagalan.
Pengujian destruktif dan non-destruktif dilakukan berdasarkan standar internasional maupun nasional untuk memastikan hasil pengujian yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Standar ini mencangkup metode peralatan, persyaratan, dan interpretasi hasil pengujian. Standar 1. Standar pengujian destruktif. Pengujian destruktif dilakukan untuk mengevaluasi sifat mekanis dan sifat fisik material hingga material tersebut mengalami kegagalan. Berikut ini adalah beberapa standar yang digunakan. A. Standar internasional ASTM E8-EM E8M. Standar merupakan standar untuk uji tarik atau tensile test. Yang kedua, ASTM E23, yaitu standar untuk uji impact atau Charpy Impact Test. Yang ketiga, ASTM E10, yaitu standar untuk uji coba kekerasan Brinell. Jika tadi standar internasional, maka sekarang adalah standar negara Indonesia atau standar nasional. Yang pertama ada SNI 070371/1998, yaitu pengujian kekerasan material menggunakan metode Brinell. Yang kedua, SNI 072433 sampai 199, yaitu pengujian impact menggunakan metode Charpy. Yang ketiga, SNI 194193-1996, yaitu pengujian tarik pada bahan logam. Yang kedua, kita masuk pada standar pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif dilakukan berdasarkan standar internasional maupun nasional juga, untuk memastikan metode peralatan dan hasil pengujian sesuai dengan persyaratan teknik. Berikut ini adalah beberapa standar NTD yang digunakan di industri. A. Standar internasional ASTM E94. Standar produser ini diuji radiografi atau radiographic testing. Yang kedua, ASTM E213, standar untuk uji ultrasonik. Yang ketiga, ASTM 144, yaitu standar untuk uji praktikal magnetik. Kemudian ASTM E117, yaitu standar untuk uji penetraan cair atau dye penetrate testing. Yang kemudian standar nasionalnya SNI 0708711819, yaitu pengujian penetraan cair. Kemudian SNI 072812, yaitu pengujian ultrasonik. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat untuk menguji. 1. Destruktif. Pengujian destruktif bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis material sehingga batas maksimum. Beberapa alat yang sering digunakan adalah mesin uji tarik, mesin uji tekan, mesin uji kekerasan, mesin uji impact, mesin uji fatigue atau fatigue testing machine, mesin uji lentur atau bend testing, peralatan uji, metallurgy, mesin uji korosi atau corrosion testing equipment. Yang kedua, non-destruktif. Pengujian non-destruktif bertujuan untuk mendeteksi cacat tanpa merusak material. Beberapa alat yang digunakan dalam berbagai metode NDT adalah ultrasonic testing atau menggunakan sinar ultrasonik. Yang kedua, radiographic testing. Yang ketiga, magnetic particle atau menggunakan magnet, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pengujian. Pertama kali kita masuk ke pengujian destruktif. Pengujian ini dilakukan dengan menghancurkan material untuk mengetahui sifat mekanis atau karakteristik material sehingga kegagalan. A. Uji tarik atau tensile test. Persiapan sampelnya yaitu potong material sesuai standar ASTM E8 atau ISO 6892. Pastikan eksperimen memiliki dimensi dan bentuk yang sesuai. Yang kedua, penyesuaian mesin. Langkahnya, pasang spesimen pada mesin uji tarik atau universal testing machine. Kalibrasi mesin sebelum pengujian. Yang ketiga, pelaksanaan uji berikan beban tarik secara perlahan dan terus-menerus hingga material patah. Kemudian catat data seperti kekuatan tarik maksimum, renggangan, dan modulus elastisitas. Yang keempat, analisis hasil. Hitung sifat mekanis material berdasarkan data dari mesin uji, bandingkan dengan spesifikasi material. B. Uji kekerasan atau hardness test. Persiapan sampel, bersihkan permukaan material. Yang kemudian pastikan permukaan rata dengan bebas cat. Pemilihan metode, tentukan metode Brinell, Rockwell, atau Vickers sesuai material. Yang ketiga, pelaksanaan uji. Tekan alat indikator pada permukaan material dengan gaya tertentu.
Ukur diameter atau kedalaman jejak identitas. Empat, analisis hasil. Hitung nilai kekerasan berdasarkan metode yang digunakan. C. Uji impak atau impact test. Persiapan sampel. Siapkan spesimen sesuai standar ASTM E23 atau CHARPY. Buat alur match pada spesimen. 2. Mengantarkan mesin. Pastikan mesin uji impact CHARPY atau IZOT dikalibrasi. 3. Pelaksanaan uji. Tempatkan spesimen pada posisi mesin uji. Lepaskan bandul untuk menghantamkan spesimen. Kemudian catat energi yang diserap oleh spesimen hingga patah. 4. Analisis hasil. Tentukan ketangguhan material dan data energi. Yang kedua, pengujian non-destruktif. Pengujian ini dilakukan tanpa merusak material untuk mendeteksi cacat atau anomali pada material atau struktur. Kita dapat melakukan dengan pengujian ultrasonik atau ultrasonic testing UT. 1. Persiapannya, bersihkan permukaan material dari kotoran atau minyak. Kemudian oleskan gel penghubung akustik untuk meminimalkan penghambatan gelombang suara. Yang kedua, pengantaran perawatan. Kalibrasi terlebih dahulu perangkatan ultrasonik. Atur frekuensi sesuai dengan material yang diuji. Kemudian pelaksanaan uji. Gerakkan probe ultrasonik di atas permukaan material. Kemudian catat hasil dari tampilan layar A-scan, B-scan, atau C-scan. Kemudian analisis hasil. Identifikasi cacat seperti retakan atau prioritas. B. Pengujian radiografi atau radiographic testing atau RT. Persiapannya yaitu tempatkan material dan film radiografi pada posisi yang sesuai. Pastikan material bebas dari debu atau kotoran. Kemudian pengaturan sumber radiasi. Atur intensitas sinar X atau sinar gamma sesuai ketebalan material. Yang ketiga, pelaksanaan uji. Ekspos material dengan radiasi. Proses film radiografi untuk mendapatkan hasil gambar. Analisis hasilnya, identifikasi catat internal dari gambar radiografi. Kemudian pengujian penetraan cair atau liquid penetrant testing atau PT. Persiapan kebersihan permukaan material dari minyak, kotoran atau cat. Kemudian pelaksanaan ujinya, aplikasikan cairan penetraan ke permukaan material. Tunggu beberapa waktu agar cairan meresap ke cacat. Bersihkan penetraan berlebih, lalu aplikasikan developer. Hasil akhirnya yaitu periksa cat permukaan dengan visual, biasanya menggunakan sinyal UV atau penetraan fluorescent. Kemudian pengujian partikel atau magnetik. Persiapannya, bersihkan material dari kotoran atau minyak. Pastikan material bersifat ferromagnetik atau bisa dapat ditarik oleh magnet. Pelaksanaan uji, aplikasikan medan pada material. Sebarkan partikel magnetik ke permukaan material, kemudian analisis hasilnya. Identifikasi cacat pada permukaan atau dekat permukaan dari pola partikel magnetik. Kemudian ada juga menggunakan pengujian visual atau visual testing. Persiapan, bersihkan material, kemudian pastikan pencahayaan memadai, lalu laksanakan pengujian. Permukaan material dengan mata atau alat bantu atau mikroskop. Kemudian analisis, identifikasi cacat visual seperti retakan, korosi, atau deformasi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi pengujian. Pertama, destruktif. Pengujian destruktif bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis, fisik, atau kimia material hingga kegagalan pengujian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis sifat material yang diuji. Contohnya, pengujian sifat mekanis. 1. Uji tarik. Menggunakan kekuatan tarik, renggangan, modus elastisitas, dan batas pertahanan material. Contohnya material seperti baja, plastik, dan komposit. Yang kedua, uji tekan compression atau mengukur kemampuan material menahan beban tekan hingga deformasi atau patah. Contoh materialnya beton, kayu, dan keramik. Yang ketiga, uji kekerasan atau hardness test. Menentukan kekerasan material dengan metode Brinell, Rockwell, atau Vickers, contohnya logam dan paduan. Yang keempat, uji impact atau impact test, pengukuran ketangguhan material terhadap benturan, pendadak harpi atau izot, contohnya baja struktural dan paduan. Yang kelima, uji fatigue atau fatigue test, mengetahui daya tahan material terhadap beban berulang hingga patah, contohnya komponen mesin, pegas, atau poros.
Yang keenam, uji lentur atau bend test, menilai kemampuan material menahan pembengkokan tanpa patah, contohnya pipa, pelat logam, dan komposit. Yang B yaitu pengujian sifat fisik. Yang pertama diuji metalografi, pengamati struktural mikromaterial seperti butiran, fasa, atau inklusi dengan mikroskop. Yang kedua, uji korosi, contohnya menilai ketahanan material terhadap lingkungan korosit seperti larutan asam atau air laut. Yang C, pengujian sifat kimia. Uji komposit kimia mengidentifikasi unsur-unsur dalam material menggunakan metode seperti spektrometri atau analisis kimia basah. Yang kedua, uji pembakaran atau burning test. Menguji perilaku material terhadap panas atau api seperti bahan bakar atau plastik. Yang kedua, kita masuk ke bagian non-destruktif. Pengujian non-destruktif digunakan untuk mendeteksi cacat atau anomali pada material tanpa merusak bentuk atau fungsinya. Klasifikasi pengujian DT berdasarkan pada metode inspeksi. Yang A, pengujian berdasarkan gelombang akustik atau ultrasonic testing, menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat internal seperti retakan atau rongga akustik. Yang kedua, acoustic emission testing, itu menggunakan suara yang dihasilkan oleh material selama deformasi atau mengidentifikasi kerusakan. B, pengujian berdasarkan gelombang elektromagnetik. 1. Radiomagnetic testing, menggunakan sinar X atau sigma untuk mendeteksi cacat internal material. Yang kedua, eddy current testing, atau menggunakan arus eddy untuk mendeteksi cacat pada material kondusif seperti logam. Yang C, pengujian berdasarkan magnesitas magnetik partikel atau testing, yaitu mendeteksi cacat permukaan dan dekat permukaan pada material ferromagnetik. Kedua, magnetic flux atau leakage MFL, menggunakan kebocoran flux magnetik untuk mendeteksi cacat pada pipa atau tangki. D, pengujian berdasarkan fluida atau liquid penetrate testing, menggunakan cairan penetrat atau mendeteksi retakan atau prioritas pada permukaan material. Layout testing, mengidentifikasi kebocoran pada sistem tertutup seperti pipa atau tangki menggunakan tekanan atau gas dan helium. Pengujian berdasarkan pengamatan visual, yaitu visual testing, inspeksi langsung permukaan material dengan mata atau alat bantu seperti broskop. Yang kedua, thermal infrared testing atau ERT, menggunakan perubahan suhu atau mendeteksi cacat seperti delaminasi atau kebocoran. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Pengujian destruktif dan non-destruktif merupakan metode yang penting dalam evaluasi kualitas material. Keduanya memiliki tujuan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan material atau komponen memenuhi standar keamanan, keandalan, dan fungsionalitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal dalam menyampaikan kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.